hari ini akan membahas tentang identifikasi bakteri batang gram negatif. Yang pertama, dilakukan pewarnaan gram. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi secara mikroskopis bakteri tersebut termasuk bakteri gram positif atau gram negatif. Identifikasi dan klasifikasi bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya. Proses ini membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama. Perbedaan utama antara dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif yang terletak pada komponen lapisan peptidoglikan dan membran luarnya. Untuk gram positif yang memiliki peptidoglikan tebal dan menyerap pewarnaan dan tidak memiliki membran luar, maka bakteri gram positif akan berwarna ungu karena dinding selnya yang tebal mampu menahan pewarnaan kristal violet setelah dekolorisasi. Untuk gram negatif yang memiliki peptidoglikan lebih tipis diapit antara membran plasma dan membran luar atau lipopolisakarida yang berperan dalam virulensi dan reaksi imun dan tidak menyerap pewarnaan dengan cara yang sama, maka bakteri gram negatif akan berwarna merah muda karena dinding selnya yang tipis tidak mampu menahan pewarnaan kristal violet setelah dekolorisasi dan akan berwarna merah setelah pewarnaan dengan safranin. Hal ini membantu dalam identifikasi dan klasifikasi bakteri yang tepat. Lalu berikut tahap-tahap pengecatan gram. Sampel diwarnai dengan gram A selama 2-5 menit dan akan menembus dinding sel bakteri. Tanpa mencuci sisa gram A, sampel langsung diwarnai dengan gram B untuk membentuk kompleks kristal violet atau iodin yang mengunci warna dalam bakteri gram positif. Selanjutnya, dicuci dengan alkohol atau aseton untuk menghilangkan warna berlebih pada bakteri gram negatif. Dan pewarnaan akhir dengan gram D untuk memberi warna merah pada bakteri gram negatif. Jika sudah, sampel dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa pewarnaan yang tidak terikat dan kemudian dikeringkan sebelum pemeriksaan di bawah mikroskop. Setelah mengamati bakteri di bawah mikroskop dan menduga bakteri tersebut bakteri negatif, maka dilakukan inokulasi pada media MC secara goresan. Media MC atau McConkey adalah media selektif dan diferensial yang digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri negatif, terutama Enterobacteriaceae. Media ini mengandung 1 pepton sebagai sumber nutrisi, 2 laktosa sebagai sumber karbon yang memungkinkan diferensiasi bakteri yang mampu fermentasi laktosa, dan ketiga, pewarnaan indikator misalnya merah neutra untuk menunjukkan fermentasi laktosa yang akan menyebabkan perubahan pada koloni bakteri. Metode goresan memungkinkan pemisahan koloni individu dari campuran, sehingga memudahkan identifikasi jenis bakteri tertentu, mendistribusikan bakteri secara merata dan pada permukaan media agar, sehingga bakteri dapat tumbuh dan membentuk koloni atau bakteri yang terpisah. Dengan cara ini dapat terlihat perubahan warna pada koloni yang menunjukkan apakah bakteri tersebut mampu melakukan fermentasi laktosa. Misalnya nih, koloni akan berubah berwarna menjadi merah. Inokulasi goresan juga membantu menilai keberadaan bakteri patogen dengan mengevaluasi karakteristik morfologis dari koloni tersebut. Metode ini penting dalam mikrobiologi klinis dan penelitian untuk memastikan hasil yang akurat dan spesifik dalam identifikasi bakteri. Selamat datang di
di hari kedua identifikasi bakteri yang diduga bakteri batang gram negatif. Pada video sebelumnya telah menginokulasi pada media MC, maka akan dilakukan pengamatan pertumbuhan bakteri dengan melakukan pewarnaan gram dari koloni bakteri pada media MC yang sudah diinokulasi secara goresan. Maka hal yang dilakukan yang pertama yaitu pengamatan koloni bakteri pada media MC. Dengan mengamati morfologi koloni bakteri yang terpisah untuk membantu identifikasi jenis bakteri dan mendapatkan bakteri biakan yang murni. Morfologi koloni dari bakteri ini bisa dilihat dari bentuk, ukuran, tepian, elevasi, warna media, warna koloni, inti, dan ciri khas dari koloni bakteri tersebut. Informasi ini dapat membantu kita untuk membedakan jenis bakteri yang berbeda. Lalu dilakukan pengecatan dari hasil koloni bakteri pada media MC, yaitu dengan memverifikasi kembali apakah betul bakteri tersebut itu gram negatif atau gram positif. Jika hasil dari pengamatan mikroskop sudah yakin bahwa sampel bakteri tersebut bakteri gram negatif, maka dilakukan inokulasi pada media deret dan gula-gula. Tujuannya untuk mempelajari sifat-sifat biokimiawi bakteri untuk membentuk identifikasi jenis bakteri. Dengan dilakukan uji biokimia dengan menginokulasikan sampel koloni bakteri yang tumbuh di media MC ke media uji biokimia yang terdiri dari media KIA atau karbohidrat iron agar, digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam memverifikasi karbohidrat atau asid, asam, atau alkali, basa. Lalu pada bekas tusukan media jika berwarna hitam, maka bakteri memproduksi H2S dan kemampuan bakteri dalam menghasilkan gas media akan terangkat. Media SIM atau sulfite indol motility digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menghasilkan indol dan motilitas, serta pada bekas tusukan media jika berwarna hitam, maka bakteri tersebut memproduksi H2S. Media urea digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menghidrolisis urea. Media sitrat digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai sumber energi. Media MR atau VP
atau methyl red Voges Proskauer. Digunakan untuk menguji bakteri dalam menghasilkan asam kuat atau lemah. Media PAD atau penilalanin deaminase digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam mendeaminasi asam amino fenilalanin. Media gula-gula atau glukosa, manitol, maltosa, laktosa, dan sakarosa digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula-gula tersebut. Tabung Durham pada media glukosa digunakan untuk menampung gas yang dihasilkan oleh bakteri pada media glukosa. Dengan catatan, setiap media memiliki pembacaan hasil yang berbeda. Pastikan untuk mengikuti instruksi pada panduan penggunaan media masing-masing. Hasil inokulasi pada media dapat membantu kita untuk mempersempit kemungkinan jenis bakteri. Dan tibalah pada hari terakhir atau hari ketiga yang sudah dilakukan inokulasi pada media deret dan gula-gula, saatnya melakukan pengamatan hasil dari uji biokimia. Untuk KIA, hasil dari fermentasi AC per AC. Pada H2S, negatif. Pada gas, negatif. Pada media SIM, H2S negatif, indol positif, motil positif. Pada urea, hasilnya negatif. Pada sitrat, hasilnya negatif. Pada MR, hasilnya positif. Pada VP, hasilnya negatif. Pada media PAD, negatif. Pada glukosa, positif adanya gas. Pada manitol, positif. Pada maltosa, positif. Laktosa positif dan sakarosa positif. Pembahasan bakteri gram negatif adalah kelompok bakteri yang memiliki karakteristik khusus dalam struktur dinding sel mereka. Pewarnaan gram negatif menunjukkan bahwa bakteri ini tidak dapat mempertahankan warna ungu dari pewarnaan kristal violet, tetapi lebih mudah didekolorisasi dan kemudian pewarnai dengan pewarnaan kontras seperti safranin. Bakteri gram negatif memiliki sifat-sifat biologis yang penting dan unik yang mempengaruhi peran mereka dalam ekologi mikroba. Kemampuan menyebabkan infeksi yang serius pada manusia dan hewan, serta resistensi terhadap antibiotik. Berikut adalah beberapa sifat biologis kunci dari bakteri gram negatif. Yang pertama yaitu kemampuan menyebabkan infeksi yang serius. Bakteri gram negatif dapat menyebabkan berbagai jenis infeksi yang serius pada manusia dan hewan, termasuk infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi perut, infeksi darah atau sepsis, dan infeksi kulit. Beberapa spesies bakteri gram negatif yang terkenal penyebab penyakit adalah Escherichia coli, penyebab dari infeksi saluran kemih dan infeksi perut seperti gastroenteritis. Salmonella spp, penyebab infeksi usus atau salmonellosis. Pseudomonas aeruginosa, penyebab infeksi nosokomial atau terkait dengan perawatan kesehatan dan infeksi pada luka bakar. Neisseria meningitidis, penyebab meningitis bakterial. Haemophilus influenza, penyebab pneumonia dan infeksi lainnya. Kemampuan gram negatif untuk menyebabkan infeksi seringkali terkait dengan faktor virulensi seperti adesin, enzim degradatif, dan toksin yang mereka hasilkan. Yang kedua, resistensi terhadap antibiotik. Bakteri gram negatif memiliki cangkang sel yang kompleks termasuk membran luar dan lipopolisakarida atau LPS yang dapat bertindak sebagai penghalang fisik terhadap antibiotik. Selain itu, beberapa bakteri gram negatif juga mengembangkan resistensi terhadap antibiotik melalui mekanisme genetik seperti penyediaan enzim pembusukan antibiotik. Contohnya adalah beta-laktamase yang dapat menghancurkan antibiotik seperti penisilin.
pompa efek, mekanisme yang memompa antibiotik keluar dari sel bakteri sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bekerja. Modifikasi target, perubahan pada target molekuler antibiotik yang mengurangi atau menghilangkan efek obat. Kombinasi dari mekanisme ini membuat beberapa spesies bakteri gram negatif sangat sulit untuk diobati dan antibiotik yang umum digunakan. Untuk yang ketiga, peran dalam ekologi mikroba. Bakteri gram negatif memiliki peran penting dalam ekologi mikroba, baik sebagai komponen normal dan flora mikroba dalam tubuh manusia dan hewan, maupun sebagai mikroorganisme dalam lingkungan. Beberapa peran mereka meliputi yang pertama, siklus biogeokimia atau kontribusi terhadap siklus karbon, nitrogen, dan fosfor dalam lingkungan. Yang kedua, dekomposisi, kemampuan untuk mendekomposisi bahan organik kompleks dalam ekosistem. Yang ketiga, simbiosis, berperan dalam hubungan simbiotik dengan organisme lain, misalnya dalam usus hewan atau dalam nodul akar, dapat menguntungkan pada tanaman leguminosa. Karena sudah melihat cara dari identifikasi bakteri yang diduga bakteri batang gram negatif pada 3 hari praktikum, saatnya dilakukan pembacaan hasil uji biokimia, maka mendapatkan kesimpulan dari bakteri yang diuji, yaitu pada sampel nomor 8 terdapat bakteri yaitu Escherichia coli.